Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan transformasi geometri. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Audia Putri. Nama saya Alfionita Syifana Rahma. Nama saya Dwi Larasati. Nama saya Ahmad Jauhari. Kami dari kelas 11 IPA 1. Sebelum itu, apa sih transformasi geometri itu? Transformasi geometri adalah Proses pemindahan Atau pembentukan hasil suatu bayangan Dari suatu titik atau pada kurva. yang dimaksud perpindahan dalam transformasi geometri adalah posisi dari suatu posisi awal X, Y ke posisi lain yaitu X aksen dan Y aksen. Jenis transformasi geometri yaitu translasi atau pergeseran, dilatasi atau perubahan ukuran, Rotasi atau perputaran. dan refleksi atau pencerminan. Halo, saya Audia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang translasi. Apa sih itu translasi? Translasi merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Artinya, translasi itu hanya berpindahan titik ya. Kalau kamu perhatikan baik-baik, di perosotan itu hanya mengubah titik awal puncak perosotan menuju titik akhir ujung perosotan. Gambaran translasi. Translasi itu hanya berubah posisinya saja, ukurannya mah tetap saja sama. Translasi ternyata ada rumusnya juga loh. Seperti apa sih rumusnya? Rumus umum translasi. X aksen, Y aksen sama dengan A, B ditambah X, Y. Yang artinya X aksen dan Y aksen itu termasuk titik bayangan, sedangkan A, B yaitu termasuk jenis vektor translasi dan X dan Y sama dengan titik asal. Agar kalian dapat memahaminya dengan mudah, saya akan memberikan contoh soal. Tentukan hasil translasi dari titik P min 2, min 3 bila ditranslasikan oleh min 4, min 6. Penjelasannya, P min 2, min 3 ditranslasikan dengan P X aksen, Y aksen. X aksen sama dengan min 2 plus min 4 sama dengan min 6. Y aksen sama dengan min 3 ditambah min 6 sama dengan min 9. Jadi X aksen dan Y aksennya sama dengan min 6, min 9. Yang kedua, sebuah persegi panjang memiliki koordinat A 1,2, B 1, min 2, C 4,2 dan D 4, min 2. Tentukan bayangan persegi panjang bila ditranslasikan terhadap 2, min 5. A 1 ditambah 2 dan 2 ditambah min 5 hasilnya sama dengan A aksennya 3, min 3. B 1 ditambah 2 min 2 ditambah min 5 hasilnya sama dengan B aksen 3, min 7. C 4 ditambah 2 ditambah min 5 hasilnya C aksennya sama dengan 6, min 3. Dan yang terakhir D 4 ditambah 2 dan min 2 ditambah min 5 sama dengan D aksennya adalah 6, min 7. Sekian dari saya, presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Dwi Larasati akan menjelaskan mengenai refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang akan dipindahkan. Jenis-jenis refleksi yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Suatu titik koordinat X, Y, jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya atau A aksennya menjadi X, min Y. Yang kedua, pencerminan terhadap titik asal O. Suatu titik X, Y, jika dicerminkan terhadap titik asal O atau 0,0, A aksennya menjadi min X, min Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Suatu titik X, Y, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya menjadi Y, X. Yang keempat, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Suatu titik X, Y, jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya akan menjadi 2H min X, Y. Yang kelima, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K.
Suatu titik X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, bayangannya atau aksennya menjadi X, 2K min Y. Agar kalian lebih memahami, saya akan memberikan contoh soal. Yang pertama, tentukan koordinat bayangan titik A 2,5 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Bisa dilihat di grafik sebelahnya, itu maka titik 2,5 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, bayangannya akan menjadi 4,5. Nah, yang kedua akan membahas tes formatif yang diberikan oleh Bu Dinar. Tentukan bayangan garis 5X plus 4Y sama dengan 7 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Rumusnya, titik X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya akan menjadi min Y, min X. Jadi rumusnya, titik X, Y jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya akan menjadi min Y, min X. X aksen sama dengan Y aksen itu sama dengan X, Y sama dengan X aksen, X sama dengan Y aksen. Jadi 5X plus 4Y sama dengan 7. 5X ini kita ganti menjadi Y aksen plus 4, Y-nya diganti menjadi X aksen sama dengan 7. Aksennya bisa dihilangin jadinya 5Y plus 4X sama dengan 7 atau 4X plus 5Y sama dengan 7. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya Ahmad Johari akan menjelaskan tentang rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sepanjang busur lingkaran yang memiliki titik pusat lingkaran sebagai titik rotasi. Rotasi dinyatakan positif jika arahnya berlawanan jarum jam dan bernilai negatif jika searah jarum jam. Sebagai contoh, titik A berotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dalam diagram Cartesius. Bentuk-bentuk rotasi sebagai berikut yang telah tertera di dalam tabel berikut. Selanjutnya adalah rumus-rumus umum rotasi. Sebesar 90 derajat dengan pusat A, B sama dengan X, Y menjadi min Y tambah A tambah B X min A tambah B. Untuk rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat A, B, X, Y menjadi min X tambah 2A min Y tambah 2B. Untuk rotasi minus 90 derajat dengan pusat A, B menjadi X, Y akan menjadi Y kurang B tambah A min X tambah A tambah B. Untuk rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0 X, Y menjadi min Y, X. Untuk rotasi 180 derajat dengan pusat 0,0 X, Y menjadi min X, min Y. Dan terakhir untuk rotasi minus 90 derajat dengan pusat 0,0 X, Y menjadi Y min, X. Kemudian contoh soal. Untuk contoh soal pertama dengan koordinat bayangan titik P min 5,8 oleh rotasi 90 derajat adalah X aksen sama dengan X cos A dikurang Y sin A. Kemudian X aksen min 5 cos 90 derajat dikurang 8 sin 90 derajat. Menjadi X aksen min 5 titik 0 kurang 8 titik 1 menjadi min 8. Untuk Y aksen sama dengan X sin A tambah Y cos A. Kemudian Y aksen min 5 sin 90 derajat ditambah 8 cos 90 derajat. Menjadi Y aksen min 5 titik 1 tambah 8 titik 0 sama dengan min 5. Jadi P min 8 di koma min 5. Dan sudah tertera di grafik yang ada di bawah. Untuk nomor 2, bayangan dari titik P 1,4 jika dirotasi sejauh 180 derajat, dilanjutkan rotasi sejauh 90 derajat, menjadi yang pertama kita akan berotasi 180 derajat. P dalam kurung X, Y berotasi 180 derajat menjadi P min X kurang min Y. Kok kurang? Yang kedua, bayangan dari titik P dalam kurung 1,4 jika dirotasi sejauh 180 derajat dilanjutkan rotasi sejauh 90 derajat adalah pertama kita akan berotasi 180 derajat yaitu P dalam kurung X
Y berotasi 180 derajat menjadi P dalam kurung min X, min Y. Kemudian untuk titik P1,4 berotasi menjadi P aksen min 1, min 4. Selanjutnya kita akan berotasi sejauh 90 derajat. P aksen dalam kurung X, Y berotasi 90 derajat menjadi P aksen min Y, X. Dan untuk P aksen min 1, min 4 berotasi 90 derajat menjadi P aksen 4, min 1. Jadi titik bayangnya adalah 4, min 1 dan sudah tertera di grafik yang ada di bawah. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya Alfianita Syifana Rahma akan menjelaskan tentang dilatasi atau perubahan ukuran. Pengertian dilatasi adalah perubahan ukuran atau transformasi atau memperbesar atau memperkecil suatu benda sebagai hasil dari perkalian dengan faktor skala tertentu, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Pada dilatasi ini dapat ditentukan oleh titik pusat dan faktor skala. Saya akan menjelaskan tentang rumus dilatasi. Rumus dilatasi cukup mudah karena hanya mengkalikan angka pada X dan Y dengan nilai K. X, Y sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan KX, KY. Misalnya begini, kita punya sebuah segitiga dengan titik A berada di 2,4, titik B berada di 2,2, dan titik C berada di 4,2. Segitiga tersebut akan mengalami pembesaran atau dilatasi sebesar 2 kali lipatnya K sama dengan 2. Di mana letak titik-titiknya jika segitiga itu mengalami dilatasi 2 kali lipat? Rumus dan cara menjawabnya adalah sebagai berikut. A 2,4 sama dengan A aksen 4,8, B 2,2 sama dengan B aksen 4,4, C 4,2 sama dengan C aksen 8,4. Semua angka baik X maupun Y akan dikalikan dengan K sama dengan 2. Dan berikut ini adalah grafiknya. Nah, contoh soalnya ada rumus dilatasi dengan faktor skala K dan pusat A, B. Nah, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya jika titik pusatnya tidak berada pada titik 0,0 atau titik pusatnya berada di A, B. Rumusnya akan ditemukan dengan cara berikut. Ini adalah grafiknya. K, X dikurang A sama dengan X aksen dikurang A. X aksen sama dengan K, X dikurang A ditambah A. K, Y dikurang B sama dengan Y aksen dikurang B. Y aksen sama dengan K, Y dikurang B ditambah B. Titik X, Y sama dengan X aksen, Y aksen. Atau K, X dikurang A ditambah A, K, Y dikurang B ditambah B. Jadi, rumus dilatasi dengan faktor skala K dan pusat A, B adalah seperti yang tercantum di atas ya teman-teman. Terima kasih. Sekian dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, Comment, share. Subscribe. wassalamualaikum.